Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam keadilan. Perkenalkan, nama saya Alnigian Ibo selaku pembicara pertama dengan standing position pro. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh prajurit militer harus diadili melalui peradilan HAM, bukan peradilan militer. Sebagaimana Indonesia adalah negara konstitusional dengan menganut sistem lex specialis derogat legi generali, di mana undang-undang yang sifatnya umum dikesampingkan dan undang-undang yang sifatnya khusus. Namun, pelanggaran HAM ini merupakan salah satu pelanggaran yang diatur dalam undang-undang khusus di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, di mana dalam pasal 4, pasal 21, pasal 23 dan pasal 27 ini mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat harus diadili di peradilan HAM, bukan di peradilan militer. Tentunya demikian semata-mata untuk menciptakan asas keadilan dan asas akuntabilitas, di mana asas keadilan yaitu prinsip yang menuntut setiap orang adil, setara dan profesional dalam proses hukum. Dan yang kedua adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas yaitu suatu prinsip yang menekankan bahwa setiap tindakan atau putusan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Mengingat sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. H.M. Hatta Ali SHMH, bahwa tanpa keadilan maka hukum hanyalah merupakan kekerasan yang diformalkan. Mengingat arti daripada HAM yang sesungguhnya bahwa merupakan hak dasar yang kemudian melekat di setiap diri manusia sebelum dia lahir ke dunia sampai dia meninggal dunia. Hak dasar ini kemudian diatur dalam sistem hukum Indonesia dalam asas yang kemudian kita kenal bersama, yaitu equality before the law, bahwa setiap individu dianggap sama, dipandang sama dan tunduk pada aturan yang sama di Indonesia tanpa terkecuali. Asas ini berarti bahwa setiap orang yang tanpa terkecuali kedudukannya yang sama di depan hukum, baik warga sipil maupun militer, tidak ada seorang pun yang kemudian boleh mendapat perlakuan istimewa atau kebal hukum karena jabatan, status sosial maupun instansinya sendiri. Kemudian bahwa dalam proses perdebatan kali ini terkait apakah kemudian pelanggaran prajurit militer harus diadili di pengadilan militer atau pengadilan HAM, kita mengenal asas accountability atau asas akuntabilitas, salah satu yang utama dari proses hukum untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan. Asas akuntabilitas dalam militer menyatakan bahwa setiap anggota militer bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya, baik di dalam tugas maupun di luar tugas. Dalam konteks pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan, dan terhadap pemerintahan ataupun perang lainnya. Ini menyatakan bahwa sebagaimana diketahui bersama, pelanggaran HAM membuka ruang pengawasan publik, sementara militer cenderung tertutup dan tidak transparan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 70, bahwa sidang perang militer bersifat tertutup kecuali atas permintaan terdakwa atau dengan alasan tertentu sidang dapat dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim ketua sidang. Artinya, persidangan militer ini tidak secara otomatis terbuka untuk umum, berbeda dengan peradilan umum yang prinsipnya terbuka. Hal ini kemudian berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap dan transparansi oleh penegak hukum. Olehnya itu, pernyataan tersebut juga bertentangan kemudian dengan tugas-tugas TNI sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 71, yaitu menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan negara. Jelas bahwa militer tidak mempunyai wewenang untuk mengadili dalam HAM berat. Indonesia menganut trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu. Sebagaimana dikatakan oleh Sujipto Raharjo, memiliki prinsip terhadap trias politika, menekankan bahwa pemisahan kekuasaan di negara menjadi 3 bagian, yaitu di mana tugas dan fungsi legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, dan yudikatif bertugas untuk menegakkan keadilan dan mengadili pelanggaran hukum. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap bagian memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas guna saling mengontrol satu sama lain dan untuk menjaga stabilitas negara. Merujuk pada tugas pokok TNI dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004, kita ketahui bersama bahwa TNI secara struktural tidak berada di bawah lembaga eksekutif. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip trias politika atau pemisahan kekuasaan itu sendiri. Maka militer yang berperan di lembaga eksekutif, yaitu menjabat di ranah sipil, kemudian diberikan kedudukan di ranah yudikatif untuk mengadili prajurit itu sendiri. Maka
terjadilah tumpang tindih kekuasaan di dalam institusi militer itu sendiri. Kemudian militer yang diberikan wewenang untuk mengadili di lembaga yudikatif yang seharusnya di bawah pengawasan Mahkamah Agung menimbulkan hilangnya check and balance antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Maka kita lihat bahwa militer ini diberikan kekuasaan khusus oleh negara. Hal ini menimbulkan risiko hilangnya keadilan militer yang berada dalam sistem peradilan yang menciptakan tekanan atau intervensi hukum, kemudian akan melahirkan keputusan yang tidak netral dan berpihak dari ketakutan aparat penegak hukum. Ketika negara didominasi oleh militer, baik pemerintahan maupun pengadilan, maka akan terjadilah peradilan yang tertutup dan tidak akuntabel. Dan maka kami menyimpulkan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan tersebut. Terima kasih, saya pembicara kedua atas nama Wahyuni, berstanding possession sebagai tim kontrak. Dengan mengisi perdebatan kita pada kali ini, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Tentu saja saya menolak mosi pada kali ini. Dilihat dari peran penting TNI, karakteristik TNI, dan kewenangan peradilan militer. Tentara Nasional Indonesia atau TNI terbentuk sebagai jawaban atas kebutuhan negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara Republik Indonesia. Proses pembentukannya juga meninggalkan proses yang sangat sulit dan memiliki struktur tersendiri, berkembang dari BKR, TKR, TRI hingga menjadi TNI. Setelah pembentukan TNI, tentu saja peran penting dan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1946, pemerintah membentuk peradilan militer untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI. Peradilan militer memiliki peran penting dalam menjaga kedisiplinan dan hukum di lingkungan TNI, serta melindungi hak-hak anggota TNI, dan sudah diakui pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi pasal 24 ayat 2 adalah dasar konstitusional yang mengakui adanya keberadaan peradilan militer di Indonesia, dan ditegaskan lagi di keputusan Presiden nomor 56 tahun 2004 menetapkan tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Oleh karenanya, melakukan pelanggaran HAM berat maka itu diadili dalam pengadilan militer. Dijelaskan dalam asas dilecta propria, kejahatan militer merupakan kejahatan yang khas dalam lembaga pemasyarakatan. Militer dilakukan pembinaan mental jasmani dan keterampilan militer, dan apabila itu militer dipidanakan di peradilan umum, maka kita ketahui bahwa pengadilan umum memakan waktu 3-4 bulan. Tentu saja akan meninggalkan satuannya dan tidak lagi melakukan kegiatan rutinitas di pengadilan militer. Seperti kita ketahui lagi bahwa di pengadilan militer terkenal pembinaan yang sangat keras. Karenanya peradilan militer menetapkan kepentingan satuan komando yang harus dilindungi dari sosiologis, filosofis dari kepentingan pengadilan militer. Tetapi kemudian asumsi mulai muncul di masyarakat sehingga saat ini menganggap pengadilan militer itu pengadilan yang tertutup. Padahal pasal 141 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang secara terbuka untuk umum. Jika jadi sudah sangat jelas, peradilan militer dilakukan pemeriksaan secara terbuka, tetapi tertutup hanya untuk kasus kesusilaan rahasia negara. Dan dengan ini peradilan militer tidak bersifat eksklusif atau tertutup. Tegakkanlah hukum agar dunia tidak runtuh. Jadi peradilan militer bukan untuk melindungi kepentingan pribadi prajurit, tetapi melindungi kepentingan negara.
mempertahankan kedudukan militer itu perlu peradilan militer yang memiliki kewenangan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan jika prajurit tersebut dinilai tidak layak untuk tetap dalam dinas, sehingga apabila prajurit diadili di peradilan umum maka transaksional dan tidak ada pemecatan di dalamnya, dan dipertegas dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang pengadilan militer untuk TNI dan pengadilan umum untuk sipil, sehingga apabila dia dihukum di pengadilan HAM maka dia akan kembali ke satuannya dan akan menjadi virus dan merusak sendi tata kehidupan prajurit dan kedisiplinan. Inilah mengapa pengadilan militer itu sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Makmur selaku pembicara ketiga atau kesimpulan dalam mosi perdebatan kali ini. Jarak yang jauh bukan merupakan penghambat suatu hubungan. Bahwa perdebatan dilematisnya sistem hukum pada saat ini terkait sistem hukum TNI, Undang-Undang TNI dan sistem peradilan militer saat ini mencerminkan bahwa perlunya solusi. Maka dari itu, tim pro dan tim kontra sama-sama memberikan argumentasi sangat baik. Pro dan kontra pada saat ini bukan semata-mata mengacaukan sistem peradilan yang ada di Indonesia, tapi guna untuk memberikan solusi dan substansi pemikiran kami untuk bangsa dan negara. Tim pro menyampaikan bahwa pemberian kewenangan kepada peradilan militer untuk mengadili pelanggaran HAM berat oleh prajurit militer menimbulkan berbagai permasalahan serius, baik dari aspek akuntabilitas, netralitas hukum, hingga prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan trias politika. Peradilan militer yang berada di bawah lembaga eksekutif berpotensi menciptakan tumpang tindih kekuasaan, intervensi dan ketidaknetralan dalam proses hukum. Selain itu, sifat persidangan militer yang tertutup menghambat transparansi dan pengawasan publik. Hal ini berpotensi melahirkan keputusan hukum yang tidak akuntabel, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan mencederai prinsip-prinsip equality before the law. Belajar dari sejarah Indonesia dan negara lain, dominasi militer dalam ranah hukum dapat menjurus pada otoriter. Oleh karena itu, pelanggaran HAM berat oleh militer seharusnya tetap disidangkan di pengadilan HAM sebagai bentuk komitmen terhadap supremasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, tim kontra berargumentasi TNI adalah institusi strategis yang membentuk untuk mempertahankan kedaulatan negara dan sejarah panjang sejak kemerdekaan Indonesia. Peradilan militer dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran hukum oleh anggota TNI guna menjaga disiplin dan kepentingan satuan. Secara konstitusional, peradilan militer diakui dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Kepres nomor 56 tahun 2004. Peradilan militer juga tidak bersifat tertutup kecuali untuk kasus tertentu seperti kesusilaan, rahasia militer, dan rahasia negara. Peradilan militer memiliki kewenangan menjatuhkan pemecatan yang tidak dimiliki peradilan umum. Oleh karena itu, mengadili pelanggaran HAM berat oleh prajurit TNI di peradilan militer dianggap penting demi menjaga struktur, kedisiplinan, dan stabilitas satuan militer. Sumbangan pemikiran ini ditunjukkan untuk semata-mata memberikan gagasan dan ide untuk kemajuan negara dan supremasi hukum yang ada di negara. Sebelum saya menutup perdebatan kali ini, izinkan saya berpantun. Jalan-jalan ke Mamuju, jangan lupa hubungi kami. Kami mahasiswa Mamuju siap menyumbangkan pemikiran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.